Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Fadil Syahikmat. Hari ini kita akan praktikum online ya, praktikum online tentang salah satu materi dalam HIPA yaitu listrik statis. Jadi apa sih listrik statis itu? Jadi listrik statis adalah fenomena listrik ketika muatan listrik seperti elektron terkumpul pada suatu benda dan tidak mengalir sebagai arus listrik. Muatan listrik ini tetap berada pada benda tersebut dan tidak berpindah secara terus-menerus. Jadi perbedaannya dengan listrik dinamis, kalau listrik statis ini kan muatan listriknya itu hanya berada di satu benda saja, hanya berada di satu tempat saja. Sedangkan kalau listrik dinamis itu muatan listriknya itu akan mengalir, membentuk arus listrik. Jadi hari ini kita akan fokus ke listrik statis ya, dan kita akan melakukan percobaan praktikum online ya, di situs PET ya, di website PET. Dan dalam website PET ini tersedia secara gratis, ada banyak praktikumnya dan kita bisa pakai yang mana saja ya, selama kekuatan jaringan atau kondisi jaringan itu normal ya. Oke, hari ini kita akan karena listrik statis ya, jadi kita akan pilih salah satu praktikum dalam PET simulation, yaitu balloons and static electricity atau balon dan listrik statis ya. Jadi ini kita buka saja langsung praktikumnya ya. Nah, kita tunggu loading. Oke, di sini sudah terbuka ya, pada layar ada tombol play di tengah sini dan ini judulnya Balloons and Static Electricity. Jadi kita klik saja tombol play ini. Oke, kita sudah masuk, loading ya. Nah, oke, di sini sudah ada beberapa bahan praktikum, di antaranya ini ada baju atau pakaian wall, selanjutnya ada balon, dan selanjutnya akan ada dinding atau tembok. Nah, di mana masing-masing benda ini terdapat muatan positif dan negatif, mau itu di pakaian wall, mau itu di balon ataupun di dinding juga. Jadi kita akan perhatikan bagaimana muatan listrik itu dapat berpindah dari satu tempat ke yang lainnya, berpindah dari satu benda ke tempat yang lainnya, dan apa reaksinya ketika muatan yang berbeda atau muatan yang sama itu kita dekatkan. Oke, jadi di sini ada balon ini ya, balon berwarna kuning. Jadi kita gesekkan pada pakaian wall supaya muatan yang dari wall itu bisa berpindah ke balonnya. Ini kita klik lalu tahan lalu digesekkan kepada balonnya ya, digesekkan kepada balonnya. Nah, konsep ataupun prinsip dari muatan listrik tersebut atau muatan listrik pada suatu benda, jika benda tersebut memiliki dominan muatan elektronnya, maka benda tersebut akan tertarik satu sama lain dengan benda yang memiliki muatan listrik berlawanan. Contohnya di sini kan balon dominannya negatif, sedangkan pada pakaian wall itu sekarang dominan positif karena negatifnya sudah berpindah kepada balon yang kita gesekkan tadi. Maka dari itu kenapa saat kita dekatkan balon yang bermuatan negatif ini kepada pakaian wall ya, dia akan menuju pakaian wallnya, akan tertarik ke pakaian wallnya gitu ya. Makanya dia bisa tertarik seperti itu. Nah, bagaimana jika ke dinding? Nah, ke dinding sebenarnya karena kan dinding ini kan posisinya memiliki muatan yang seimbang, di mana dinding ini positifnya dengan negatifnya itu jumlah muatannya sama. Makanya saat kita balon didekatkan kepada dinding, dia tidak akan terjadi reaksi apa-apa, tidak menolak dan tidak menarik secara signifikan. Karena walaupun si balon memiliki muatan dominan negatif dan pada dinding itu muatannya seimbang, positif dengan negatifnya itu sama. Jadi tidak akan ada
tarik-menarik yang signifikan di antara dinding dan balonnya. Oke, ini bisa kita riset ya, riset atau diulang kembali untuk memastikan lagi. Nah, setelah kita riset semua akan kembali muatannya, si pakaian wall muatannya sama, ada positif negatif, si balon juga ada muatan positif negatif, serta dindingnya juga. Nah, si balon ini saat kita geserkan ke dinding itu akan sulit berpindah muatan listrik dan muatan listrik seperti positif dan negatifnya. Mengapa? Karena dari tekstur permukaannya berbeda. Jadi tekstur permukaan berbeda, lalu medium untuk perpindahan muatan tersebut cukup sulit untuk membuat muatan dapat berpindah. Makanya saat kita gesek kepada dinding itu akan muatan-muatannya tidak akan berpindah karena sulit. Sedangkan untuk balon, karena permukaannya itu mendukung untuk perpindahan muatan, maka muatan negatif dari si pakaian wall itu dapat berpindah ke balonnya. Dan yang berpindah itu adalah negatifnya ya. Oke, nah saat kita yang dominan bakal berpindah itu adalah muatan negatifnya daripada positifnya. Oke. Nah, jadi apa kesimpulan dari praktikum ini? Jadi kesimpulannya adalah saat kedua benda seperti balon dan pakaian wall yang digesekkan, muatan negatif dari si pakaian wall itu dapat berpindah ke si balonnya gitu. Nah, saat si balon ini muatannya dominan negatif, dia akan tertarik ke pakaian wall yang posisinya adalah dominannya muatan positif. Jadi kedua benda jika muatannya itu berbeda atau muatan dominannya berbeda, yang satu positif yang satu negatif, maka mereka akan saling tarik menarik. Sedangkan jika kedua benda itu muatannya sama-sama negatif atau sama-sama positif, atau keduanya sama-sama, misalkan benda A ini ada positif negatifnya sama dan benda B ini muatan positif negatifnya sama, maka kedua benda tidak akan saling tarik menarik ya. Jadi itu dia kesimpulan kita hari ini. Dan sekian praktikum kita hari ini. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.